Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'inu ala amri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita, dan insya Allah tentunya kita harus pandai-pandai mensyukuri nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita ini, ya. Insya Allah kalau kita pandai mensyukuri, maka nikmat-nikmat yang lain akan diberikan Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kalau kita mencermati hidup dan kehidupan ini, kita kadang-kadang tidak sesuai dengan teori, ya. Teorinya begini tapi kenyataannya kita alami berbeda. Sebagai contoh, ya, misalnya kita harus meningkatkan iman terus di setiap saat, di setiap detik, setiap waktu. Tapi kadang-kadang karena seiring berjalannya waktu, kadang-kadang terjadi kemalasan pada diri seseorang, ya. Kadang-kadang timbul rasa jenuh, ya. Bahkan bisa jadi timbul rasa bosan, ya, terhadap situasi dan kondisi yang ada. Nah, ini kita tentunya maklum, dan ini bukan berarti tidak ada solusinya, tetapi semua itu insya Allah ada solusi ataupun cara untuk mengatasi hal-hal yang mungkin membuat kita jemu, ya, bosan, ya, mungkin serba salah, ya, dalam menatap hidup dan kehidupan ini. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang anak-anak pun, ya, merasa bosan, ya, karena merasa kurang harga diri, ya, takut, ya, memanfaatkan kesempatan untuk membantu perkembangan emosionalnya, ya, maupun perkembangan intelektualnya, sehingga bisa jadi kalau kurang hal tersebut mengakibatkan seseorang itu bisa menjadi penakut, ya, penakut ataupun pengecut, ya. Padahal kita tidak boleh sebagai manusia itu kalau bisa janganlah jadi orang yang penakut ataupun pengecut, ya. Kita harus berani menanggung segala apa yang terjadi, ya. Berani karena benar dan takut karena salah. Tentunya, ya, kita menjadi orang yang berani terus, ya, berani terus dan berani terus. Tetapi ada kalanya mungkin karena sesuatu lain hal kita merasa takut, ya, sesuatu lain hal tersebut mungkin karena kita ada salah, ada kekhilafan ataupun ada kesalahan atau dosa yang kita perbuat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang orang tersebut merasa bosan itu kadang-kadang disebabkan karena sesuatu yang dipaksakan, ya. Sesuatu yang sebenarnya mungkin kurang mampu, tidak bisa, tetapi
dengan memaksakan diri, ya. Padahal kalau kita mau bertanya, insya Allah ya sebenarnya bisa. Tetapi kalau kita terlalu memaksakan diri, ya bisa jadi kadang-kadang apa yang kita perbuat perolehannya kurang maksimal, sehingga kita seolah-olah bosan dengan keadaan yang ada. Di samping juga karena terjadinya kekosongan pada pikiran ataupun pribadinya. Karena adanya kekosongan dalam pikiran atau pribadinya, ya, maka dia bengong, akhirnya seolah-olah ya, mereka tidak berguna, tidak berharga, sehingga merasa bosan atau jenuh di dalam meniti hidup dan kehidupan ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya kalau kita akan mengalami rasa bosan, kita harus menyelesaikan suatu tugas, ya. Dan bila kita tidak dapat melakukan sesuatu yang kita inginkan, yaitu kadang-kadang kalau kita melakukan sesuatu yang mungkin sesuatu tersebut, ya, kita betul-betul menginginkan, tetapi nyatanya kita tidak dapat melakukan, itu juga merupakan penyebab, ya, timbulnya rasa bosan, ya. Secara teori begini, tapi prakteknya terjadi mungkin ketimpangan, ya. Dan ini bisa terjadi pada setiap manusia. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa cara supaya kita tidak merasa bosan di dalam menatap hidup dan kehidupan ini. Di antaranya adalah waktu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 24 jam itu tentunya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan seoptimal mungkin, ya. Jangan sampai disia-siakan, ya, karena waktu tidak akan terulang untuk yang kedua kalinya, ya. Kalau kita biasa menyia-nyiakan waktu, maka akan merugikan diri kita sendiri. Ya, untuk bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, tentunya kebiasaan-kebiasaan di dalam melakukan suatu tugas, melakukan suatu pekerjaan, melakukan suatu tanggung jawab pada pribadinya, itu dibikin suatu jadwal kegiatan ataupun program kerja. Jadi kalau sudah ada program kerja, insya Allah, ya, walaupun toh mungkin kadang-kadang ada hal-hal yang dilakukan di luar program kerja karena mungkin hal tersebut baru. Tapi kalau kita sudah punya jadwal suatu pekerjaan, insya Allah, ya, waktu yang 24 jam itu akan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mungkin kalau kita mengingat waktu di SD, di SMP, ya, itu ada jadwal kegiatan. Nah, kita disusun jadwal kegiatan. Nggak ada salahnya, ya. Bukan hanya SD ataupun SMP, ya. Saat-saat sekarang pun nggak ada masalah, ya, kalau kita mempunyai jadwal kegiatan ataupun program kerja. Jadi waktu yang 24 jam ini kita manfaatkan sesuai dengan program kerja yang ada, ya. Sementara ada yang membaginya hanya dibagi menjadi 3, ya, 8 jam, 8 jam dan 8 jam, ya. Jadi semuanya
masing-masing 8 jam. Ada yang membaginya seperti itu ya. Kenapa 8 jam? Ya katanya 8 jam itu untuk bekerja ya, persiapan untuk mencari nafkah demi untuk kelangsungan hidupnya. 8 jam untuk bekerja ya, untuk urusan dunia, kemudian 8 jam untuk beribadah ya, urusan persiapan akhirat, dan 8 jam untuk istirahat. Nah, ada yang membaginya seperti itu ya. Tentunya kita masing-masing orang berbeda ya, mungkin punya alternatif sendiri-sendiri. Yang penting ya, gunakan waktu selama 24 jam itu dengan sebaik-baiknya ya. Jangan justru kita diatur oleh waktu, tetapi kita harus mengatur waktu ya. Waktu adalah kerja. Kalau dalam bahasa sana ya, orang-orang sana mengatakan time is money, waktu adalah uang ya. Nah, kalau kita tentunya waktu adalah kerja, waktu adalah ibadah. Masalahnya ya, kalau kita mampu memanfaatkan waktu dengan cara bismillah ataupun dengan cara doa sebelum kita melaksanakan suatu kegiatan apapun, itu akan dinilai sebagai ibadah. Jadi walaupun kita bekerja, kalau kita membaca basmalah ya, itu juga dicatat sebagai amal ibadah. Jadi bentuk kegiatan apapun yang penting baik, diawali dengan doa basmalah dan diakhiri dengan doa hamdalah. Kalau memang sudah selesai amalan atau pekerjaan itu, insya Allah akan dicatat sebagai amal ibadah ya. Tetapi kalau kita jojong saja ya, tanpa ada doa ya, dalam kita melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada nilainya sedikit pun ya, tidak ada pahala sedikit pun. Jadi perlu kita ingat ya, aktivitas apapun ya, selama yang baik, mari kita awali dengan kebiasaan membaca doa. Doa adalah saripati ibadah ya. Dengan doa insya Allah mudah-mudahan apa yang akan kita perbuat ya, akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ya, kalau sudah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah sudah termasuk di dalam suatu ibadah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping itu, agar tidak terjadi bosan, kita membersihkan lingkungan ya. Lingkungan di sini tentunya berbagai macam ya. Di lingkungan rumah mungkin ya, kita bersihkan, mungkin di belakang, di depan ya, di dalam ya, kita bersihkan ya. Syukur-syukur kita merubah posisi ya perabot yang ada di dalamnya, mungkin menata kursi, menata lemari dan sebagainya. Mungkin ada perubahan-perubahan yang istilahnya itu membuat suasana yang baru. Kemudian merapikan ya, pakaian mungkin, atau dimasukkan dalam lemari sehingga tidak ya, tercacar ke sana kemari ya. Bahkan ada yang mengatakan rumahnya seperti kapal pecah karena pakaiannya ya semraut di sana sini ya, ditaruh pakaian ataupun dilempar sana sini ya tanpa dirapikan. Itu juga membuat seseorang ya menjadi jenuh untuk melihatnya. Harus dirapikan ya. Rapi itu perlu, bila perlu ditulis di kamar ya, rapi itu perlu ya.
bersih itu perlu, karena dikatakan kebersihan adalah sebagian dari iman. Ya, nggak harus kita membersihkan, nggak harus sekali dua kali setiap kotor ya kita bersihkan. Secara teori pagi dan sore kita menyapu lingkungan yang ada, tetapi bisa jadi karena ada balita ya, setiap saat, setiap detik dia membuat kotor ya, di dalam suasana halaman maupun dalam rumah, sehingga kita wajiblah untuk membersihkannya. Dan kita juga harus ikhlas di dalam membersihkan lingkungan yang ada, karena itu juga merupakan suatu amal ibadah ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sebenarnya kita membangkitkan ya kesenangan pada masa kanak-kanak itu juga ya sesekali ya, membangkitkan kenangan-kenangan ya, kesenangan pada masa kanak-kanak itu juga bisa membuat kita menjadi tidak bosan di dalam hidup dan kehidupan ini. Timbul inspirasi yang baru dengan kita melihat kesenangan-kesenangan pada masa kanak-kanak dulu, selama kita masih ingat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keterkaitan dengan santai ya, ataupun rekreasi ya. Sesekali ya kita memang butuh rekreasi ya. Kalau dalam rekreasi ya kita nikmati kalau kita lagi rekreasi ya. Jangan waktu rekreasi kita hanya memikirkan hutang dan hutang ya, memikirkan pekerjaan yang numpuk ya, gak ada habisnya ya. Waktu rekreasi ya kita nikmati, jadi nikmati saat kita berrekreasi ataupun bersantai ya. Santai ya, sekali ya santai ya, santai agar tidak tegang, agar tidak kejang di dalam hidup dan kehidupan ini ya. Nah, santai di sini bisa jadi juga berolahraga. Kalau kita sedang berolahraga ya tentunya gimana caranya kondisi fisik dan psikis ini tentunya harus sportif, betul-betul kita berolahraga ini demi untuk peningkatan kesehatan kita, agar organ-organ tubuh yang ada pada tubuh kita ya, pada badan kita bergerak, sehingga insya Allah membuat badan kita menjadi sehat ya. Bila perlu setiap pagi ya kita minimal ya jalan ya, ya mau setengah kilo, mau 500 meter ya, mau 2 kilo, mau 3 kilo ya, gak masalah. Yang penting niatkan ya ibadah demi untuk kesehatan. Setelah kita selesai sholat subuh, kemudian mungkin kita baca Quran ya ala kadar, kemudian kita teruskan dengan jalan sehat ataupun lari pagi ya. Itu memang perlu juga ya, karena walaupun bagaimana kesehatan ya tetap kita utamakan ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diharapkan ya tidak terlalu memacu ya diri dengan kesibukan. Jangan terlalu memacu diri dengan kesibukan, karena dengan kita tidak memacu akan kesibukan ya, akan membuat kita semakin mengerti siapa kita ini sebenarnya ya, dan apa yang kita inginkan di dalam hidup ini ya, yang sebenarnya. Jadi kita jangan terlalu ya sibuk, tapi jangan terlalu ya dipicu oleh kesibukan, yang mana kesibukan itu tidak ada habisnya, tidak ada hentinya ya. Di dunia ini ya selalu sibuk ya.
Gara-gara kesibukan mungkin ya kita hanya memikirkan pekerjaan saja, tapi dengan tidak dipicu oleh kesibukan tersebut bisa kita mengerti ya, semakin mengerti siapa kita ini sebenarnya dan apa yang kita inginkan di dalam hidup dan kehidupan ini yang sebenarnya. Tentunya siapa kita ini sebenarnya, tentunya kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan di dalam hidup dan kehidupan ini adalah untuk capai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Dan kita harus ingat bahwa kita ini sebagai manusia diciptakan oleh Allah ya, tidak lain kecuali untuk mengabdi ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan kata Allah ya, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, itu kata Allah. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita tidak terlalu memicu akan kesibukan ya, akan timbul pada diri kita siapa sih kita ini sebenarnya ya, dan apa sih tujuan kita hidup ini sebenarnya ya. Kita ini sebenarnya ya makhluk yang paling sempurna, dan tujuan hidup ini adalah untuk capai kebahagiaan dunia dan akhirat, tentunya atas dasar Al-Quran dan Al-Hadis ya, sebagaimana diamanahkan oleh Rasulullah SAW ya. Aku tinggalkan 2 perkara kepadamu, yang apabila kamu berpegang teguh kepada 2 perkara tersebut, maka kamu akan bahagia selama-lamanya ya, akan memperoleh satu kebahagiaan selama-lamanya, yaitu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada istilah jangan suka makan ketimun. Ketimun itu banyak getahnya ya. Jangan suka duduk melamun. Melamun itu banyak bahayanya. Nah, memang ya kita sebenarnya nggak boleh ya setiap saat melamun terus, nggak boleh ya, nggak boleh ya. Melamun terus nggak boleh ya, nggak boleh. Karena apa? Orang yang hanya melamun saja mengakibatkan seseorang itu menjadi malas untuk melakukan aktivitas. Nah, akan tetapi sesekali ya melamun itu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa sesekali ya, karena dengan melamun ya insya Allah ya itu kita akan masuk ke dunia khayal ya. Ya seandainya dan seandainya. Nah, seandainya kan juga akan menimbulkan suatu inspirasi dalam hidup ya, sesekali kan, tapi tidak boleh terlalu setiap saat melamun terus, nggak boleh. Tapi sesekali ya kita ya perlulah ya, merenung ya, atau dengan kata lain melamun, memikirkan hakikat hidup dan kehidupan ini ya. Ya karena ya itu tadi ya, kita lari ke alam khayal ya. Khayal bisa jadi khayalan itu jadi kenyataan ya. Tapi kalau menghayalkan yang tidak mungkin itu tentunya ya nggak perlu ya. Kalau bisa ya menghayalkan itu ya yang mungkin terjangkau ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar tidak merasa bosan, itu tentunya kita harus memecahkan suatu masalah yang ada pada diri kita. Kita membukakan konflik yang ada pada diri kita, karena tak satu pun ya manusia itu yang tidak mempunyai masalah ya. Konflik itu pasti ada, karena itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan ujian ataupun cobaan bagi manusia. Jadi bukakan konflik yang ada, insya Allah ya
dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, ya. Di situ Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, ya. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan mengerjakan sholat, ya. Insya Allah kalau kita mempunyai konflik, mempunyai masalah, ya, di samping kita mungkin curhat kepada seseorang yang ahlinya, kita juga nggak lupa, ya, mendekatkan diri kepada Allah, minta tolong kepada Allah, ya, dengan mengerjakan sholat, ya. Kata Allah kan itu tadi, ya, minta tolonglah kepada Allah Tuhanmu, ya, dengan mengerjakan sholat, dan juga tentunya dengan penuh kesabaran. Minta tolonglah kepada Tuhanmu dengan penuh kesabaran dan rajin untuk mengerjakan sholat. Ya, kalau kita punya konflik, ya kita tentunya lebih mendekatkan diri kepada Allah, ya. Bukan berarti kalau kita nggak punya konflik, nggak mendekatkan diri kepada Allah. Tentunya kalau kita punya konflik, ya, setiap saat, setiap detik, setiap waktu kita memohon kepada Allah agar konflik tersebut segera teratasi. Caranya tadi, ya, dengan sabar dan selalu beribadah ataupun mengerjakan sholat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian juga menjalin hubungan, ya. Hakikatnya satu-satunya cara untuk mengatasi rasa bosan yang paling baik adalah mengetahui bahwa sumber kekuatan yang terbaik ada dalam diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Tetapi kita sendirilah yang mempunyai kuasa menciptakan hari-hari kita menjadi bergairah dan penuh semangat, ya. Jika kita merasa yakin akan hal ini, kita akan bebas, ya, menerima orang lain di sekitar kita. Kita akan memaklumi, ya, kepada orang yang ada di sekitar kita. Dan sebagian rasa bosan tentunya itu disebabkan karena kesepian, ya. Orang-orang bosan itu karena kesepian. Di samping kesepian juga karena mereka merasa terasing ataupun keterasingan. Nah, bagaimana caranya, ya, supaya tidak merasa kesepian, supaya tidak merasa asing ataupun keterasingan? Nah, tentunya supaya kita tidak kesepian, ya kita baca Al-Quran lah, ya. Baca Al-Quran. Kata dalam sebuah syair, ya, obat hati, ya, diantaranya adalah membaca Al-Quran berikut makna yang terkandung di dalamnya. Bila perlu juga Al-Quran yang ayat-ayat pendek itu dihafalkan, insya Allah, ya, dihafalkan. Jangan hanya dibaca tetapi dihafalkan. Setelah kita hafalkan juga kita pahami dan kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Juga tak lepas kita selalu zikrullah, ya, berzikir kepada Allah, ya. Mungkin zikir di sini, ya, ingat kepada Allah, bisa melalui sholat, bisa melalui tasbih, dan juga bisa melalui dengan baca Al-Quran. Itu untuk menghindari rasa kesepian. Di samping itu, untuk supaya tidak keterasingan, ya, kita sambung silaturahmi, ya, khususnya silaturahmi keluarga kita, ya, kemudian silaturahmi kepada saudara-saudara terdekat. Bila perlu kita curhat kepada orang yang lebih tahu daripada kita. Nggak masalah, ya, kita mengungkapkan sesuatu masalah kepada orang lain yang mana insya Allah orang lain akan dapat menolong, ya, membantu untuk carikan
solusi jalan keluar dalam memecahkan suatu masalah. Dan perlu adanya kerjasama dengan lingkungan, ya. Kita harus tolong menolong di dalam hidup dan kehidupan ini, ya. Allah juga memerintahkan tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan, ya. Janganlah kamu tolong menolong dalam hal, ya, keburukan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, ya. Lebih kurang saya minta maaf. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.